Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah, terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dipenuhi atau dicukupi dengan uang yang telah kita punya. Kalau demikian, mau tidak mau, terkadang kita memaksa mengurangi segala pembelian barang yang harusnya tidak terlalu digunakan atau dianggap tidak penting. Namun untuk keperluan yang sangat penting harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber mana saja. Salah satunya yang akan saya bahas di vlog kali ini ialah Pegadaian sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia di Indonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai dan sarana pendanaan alternatif yang telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota kecil. Selama ini Pegadaian selalu identik dengan kesusahan dan kesengsaraan. Orang yang datang biasanya berpenampilan lusuh dan memiliki ekspresi wajah yang sangat tertekan. Tetapi hal itu kini semua berubah, karena Pegadaian telah berubah dengan membangun citra yang baru. Dengan membawa agunan, seorang terbuka peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Agunan dapat berbentuk apa saja, asalkan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis. Di samping itu, pemohon juga perlu menyerahkan surat atau bukti kepemilikan dan identitas diri. Selain itu, kini Perum Pegadaian banyak menawarkan produk lain selain hanya gadai tradisional. Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1950 ialah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Diserahkannya secara untung. Kemudian Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1150 yang telah saya sampaikan. Kita akan mengenal lebih awal mulanya sejarah Pegadaian. Sejarah Pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda atau VOC mendirikan Bank Van Leeuwen yang lembaga keuangan memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda, sekisaran kurun waktu pada tahun 1811 hingga 1816, Bank Van Leeuwen milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberikan kekuasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintahan daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk. Pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa. Oleh karena itu, menjadi lisensi Stelsel diganti menjadi Pax Stelsel, yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode Pax Stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Diminta pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan kultur Stelsel, di mana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah, supaya dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan Stadblad
Nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah, dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat, yang selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang, gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Keramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang, dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Keramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang tersebut, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut Shichi Eigekyoku. Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ono-san, dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen, karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindahkan lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan, kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta, dan Pegadaian kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara, yaitu tertanggal sejak 1 Januari tahun 1961, kemudian berdasarkan PP nomor 7 tahun 1969 menjadi perusahaan jawatan. Selanjutnya berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990 yang diperbaharui dengan PP nomor 103 tahun 2000 yang berubah lagi menjadi perusahaan umum hingga sekarang. Kini usia Pegadaian telah lebih dari 100 tahun. Manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat meskipun perusahaan membawa misi Public Service Obligation. Tentang perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada pemerintah di saat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari 1. Pinjaman jangka pendek dari perbankan. 2. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang telah dihimpun. 3. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya atau utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. 4. Penerbitan obligasi. 5. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tahun 1993 sebesar 25 miliar rupiah, dan penerbitan yang kedua kalinya adalah pada tahun 1994 juga sebesar 25 miliar, sehingga sampai tahun 1994 total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah 50 miliar. 6. Modal sendiri yang dimiliki oleh Perum Pegadaian terdiri dari modal awal kekayaan negara di luar APBN sebesar 205 miliar rupiah. Penyertaan modal pemerintah, laba ditahan atau laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian lain ini berdiri. Perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda. Penggunaan dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Pertama, uang kas dan dana likuid lain. Perum Pegadaian memerlukan dana likuid untuk berbagai kebutuhan seperti kewajiban yang jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai, pembayaran pajak, dan lain-lain. Kedua, pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris, yaitu aktiva tetap berupa tanah dan bangunan, serta inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namun sangat penting agar kegiatan usahanya dapat dijalankan dengan baik. Aktiva tetap dan peralatan ini antara lain adalah berupa tanah, kantor atau bangunan, komputer, kendaraan, mobil, berangkas, dan lain-lain. Ketiga, pendanaan kegiatan operasional. Perum Pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil, dan ini antara lain digunakan untuk gaji pegawai, honor, perawatan peralatan, dan yang lainnya. 4. Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan dasar hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh
Perum Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva karena memang merupakan kegiatan utamanya ialah hal tersebut. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan keuntungan meskipun tetap dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi Perum Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan meskipun tetap dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari sumber yang lain seperti investasi, surat berharga, dan pelelangan jaminan gadai. Yang kelima, kelebihan dana dari investasi lain yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Perum Pegadaian. Sebagai contoh, Perum Pegadaian dapat memanfaatkan dananya untuk investasi di bidang properti seperti kantor dan truk. Pelaksanaan investasi ini biasanya bekerjasama dengan pihak ketiga seperti pengembang, developer, kontraktor, dan lainnya. Sekarang kita akan membahas mengenai pegadaian. Terlebih dahulu kita harus mengenal mengenai awal mula pegadaian di Indonesia. Pegadaian awalnya adalah perusahaan negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969, Pengadilan Negeri Pegadaian berubah menjadi perusahaan jawatan. Kemudian pada tanggal 10 April 1990, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, Perjen Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum Pegadaian. Sampai saat ini, lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian. Selanjutnya mengenai keuntungan meminjam di Pegadaian dibandingkan bank. Pegadaian yang pertama memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Kemudian kalau bank, prosedurnya lebih sulit dan berbelit-belit. Yang kedua, untuk Pegadaian memiliki persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Jika bank, persyaratannya lebih rumit dan memerlukan jaminan, sedangkan Pegadaian hanya memerlukan barang gadai yang nasabah miliki atau yang dipunya oleh nasabah tersebut. Ketiga, Pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabah tersebut. Sedangkan bank biasanya akan menanyakan untuk apa dana tersebut dipinjam dan digunakan. Mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, izon gadai gelap, dan praktek riba. Membina pola perkreditan atas dasar hukum gadai dan fidusia yang bersifat produktif. Membina dan mengawasi pelaksanaan operasi perusahaan Pegadaian. Dan untuk mengetahui informasi yang lebih lengkap, dapat dicek di www.pegadaian.co.id. Pegadaian mempunyai peran yang sangat signifikan bagi perekonomian negara. Hal ini dapat dilihat dari fungsinya, yaitu penyalur dana kepada pihak yang membutuhkan dengan mengumpulkan dana dari pihak yang memilikinya. Motivasi Perum Pegadaian adalah memperoleh laba. Maka Perum Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan. Tindak Pegadaian jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman. Tindak Pegadaian jika ada nasabah yang tidak mengembalikan pinjaman saat jatuh tempo adalah nasabah dapat memperpanjang waktu pengembalian pinjaman dengan syarat tetap membayar sewa modal, biaya titipan, dan biaya pemeliharaan barang gadai. Namun, bila nasabah telah masuk ke dalam kategori macet dan mengabaikan surat pemberitahuan macet yang telah diberikan, maka barang pinjaman tersebut akan digadai ke masyarakat luas. Nah, untuk barang-barang yang diterima oleh Pegadaian itu apa saja? Jadi jenis barang berharga yang dapat diterima ini
seperti barang-barang perhiasan yang antara lain adalah emas, perak, intan, jam, berlian, mutiara, platina. Yang tadi adalah barang-barang yang digadai berupa perhiasan. Jika barang-barang yang berupa kendaraan dapat seperti mobil, motor, sepeda biasa, bahkan termasuk becak. Serta kalau untuk barang-barang elektronik, televisi, video tape, radio, komputer, kulkas, toaster, mesin tik. Selanjutnya ada barang-barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil berupa pakaian, permadani atau kain batik. Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminkan haruslah dalam kondisi yang baik, dalam arti masih dapat digunakan dan masih bernilai. Selanjutnya ada jenis-jenis barang yang tidak dapat digadaikan, antara lain binatang ternak, barang dagangan dalam jumlah besar, barang yang mudah rusak atau cepat rusak, susut dan busuk, dan barang hasil bumi, barang yang kotor, kendaraan yang teramat besar, serta barang yang mudah terbakar, barang yang ilegal, dan barang milik pemerintah. Yang kedua, dalam kegiatan usaha pegadaian, yaitu jasa taksiran dan jasa titipan yang ditawarkan oleh pihak pegadaian kepada masyarakat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan pemalsuan para penjual barang-barang perhiasan emas permata. Jasa titipan adalah fasilitas semacam self deposit box yang ditawarkan oleh pegadaian kepada masyarakat dengan maksud untuk melindungi surat-surat dan atau barang-barang berharga lainnya bila pemiliknya meninggalkan rumah. Kemudian yang ketiga yaitu unit taksiran emas yang dinamakan Galeri 24. Kegiatannya adalah menyediakan perhiasan dengan kualitas yang tinggi dan didesain perhiasan yang modern. Harga emas yang diperhitungkan adalah harga emas yang berlaku pada saat pembelian, sedangkan kadarnya adalah kadar sesuai standar nasional Indonesia. Selanjutnya yang keempat, kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan aset yang kurang produktif, tetapi nilai pendapatannya relatif kecil dibandingkan dengan jasa gadai, misalnya penyewaan gedung di beberapa tempat di Indonesia. Adapun hak dan kewajiban dalam lembaga pegadaian. Pertama, haknya adalah menahan barang yang dijamin sampai waktu utang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga. Kedua, mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang tersebut. Apabila orang yang berutang tidak menepati kewajibannya, penjualan barang ini dapat dilakukan sendiri atau minta perantaraan hakim. Ketiga, berhak meminta ganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tanggungan itu. Selanjutnya yang keempat, berhak menggadaikan lagi jaminan tersebut. Untuk kewajibannya yang pertama, bertanggung jawab terhadap hilangnya atau kemunduran harga barang jaminan jika hal itu disebabkan kelalaiannya. Dua, harus memberitahu kepada orang yang berutang apabila ia hendak menjual barang jaminan. Ketiga, harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan barang itu, dan setelah ia mengambil pelunasan utangnya, maka ia harus menyerahkan kelebihannya kepada si berutang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan, tugas, dan fungsi pegadaian. Tujuan pegadaian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 atau 103 pada tahun 2000, Pasal 6 dan 7, yaitu menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan. Berdasarkan Kepres Nomor 51 Tahun 1981 pada Pasal 2, pegadai memiliki tugas melaksanakan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan sebagaimana yang dimaksud pada
Dan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, Pegadaian memiliki tugas membina penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan fidusia.